Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Syukur atas semua nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menaikkan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita ucapkan kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita terus bersalawat kepada baginda Rasulullah, kita bisa mendapatkan syafaat, dimudahkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan lanjut babak kedua. Babak kedua dalam pembahasan perang Khandaq namanya ya, atau perang apa namanya? Perang Ahzab, perang Ahzab. Kita review sebentar. Perang Khandaq itu perangan yang terjadi yang mana suku bangsa Arab Quraisy, Ghatafan dan sekitarnya bersatu dari berbagai suku hingga berjumlah kurang lebih 10.000 atas hasutan siapa? 20 orang delegasi Yahudi. Ingat, Yahudi yang memprakarsainya. 20 delegasi menyebar, berkunjung ke Mekah, sekitar Mekah, berkumpullah sampai 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Nah, itu asal usulnya perang Khandaq atau perang Ahzab. Ahzab itu kan hizbun, kelompok. Satu, kalau kelompoknya banyak, ahzabun, kelompok-kelompok. Disebut perang Khandaq karena strategi perangnya yang belum pernah ada terjadi ketika di bangsa Arab ketika itu, yaitu parit atau gorong-gorong. Dalam perang Khandaq ini, jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita akan diserbu. Setelah itu berkumpul, bermusyawarah, para sahabat mayoritas menyarankan menetap di Madinah. Nah, kalau di Madinah diserang dong. Ada satu sahabat, siapa namanya? Salman Al-Farisi. Dulu dia orang Persia, punya jabatan dan juga pernah ikut perang. Ya Rasulullah, aku punya ra'yun atau punya pendapat. Ada namanya strategi perang itu bertahan tapi kita bikin benteng ke dalam tanah. Nah, namanya gorong-gorong. 20 hasta. Dalamnya kurang lebih 5 meter, panjangnya jauh lah itu, lebih dari 8 meter. Nah, yang mana kalau kuda masuk ke gorong-gorong itu udah nggak bisa naik lagi. Nah, ini reviewnya ya, kita sebelum masuk ke selanjutnya. Terjadilah persiapan 1000 sahabat pasukan muslim setiap hari dikelompokkan 10 orang menggali, kelilingi, digali seperti itu setiap hari, berangkat pagi, pulang sore. Dari perjalanan menggali gorong-gorong itu atau Khandaqnya itu, paritnya, disitulah Allah tunjukkan mukjizat Nabi Muhammad. Sahabat ingat, itu nyediain kambing, masakin satu kambing hanya untuk cukup 5 atau 10 orang, tapi Rasulullah panggil 1000-1000-nya semuanya untuk makan siang mereka itu. Dan itulah mukjizat terjadi. Ya. Nggak habis-habis sampai ada sisa. Mukjizat kedua, apalagi korma. Korma juga yang itu diminta Rasulullah ditutupin kain, dibagiin lagi ke seluruh sahabat yang bekerja. Mukjizat yang ketiga,
Di situ terjadi juga sahabat ketika itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini batu susah dihancurin. Ya udah Rasulullah turun, ada 3 riwayat. Yang riwayat 1 kita jelaskan, Rasulullah mengucapkan Bismillah, dipukul dan hancur berkeping-keping seperti pasir. Nah, ini. Jadi perang Ahzab ini tidak terjadi baku hantam fisik yang banyak, tapi lebih kepada perang urat saraf, perang strategi, perang pemikiran, karena di situ terjadi kelicikan dari orang-orang Yahudi. Yang tersisa situ siapa? Bani Nadir sudah terusir kan? Pembahasan sebelumnya kan Yahudi ada 3, Nadir, Qainuqa, Quraisyah. Nadir sudah terusir. Nah, di ujung Madinah itu kan dia terkiriki bukit-bukit. Di ujung itu ada benteng suku Quraisyah. Quraisyah suku orang Yahudi, yang mana mereka punya perjanjian dengan Nabi Muhammad dan Muslimin. Apa perjanjiannya? Ya itu yang tadi sebelum-sebelumnya, menjaga kota Madinah, tidak ikut mengkhianati ketika diserang. Mereka tidak wajib ikut perang kalau di luar kota Madinah, kalau di dalam bela negaranya, seperti itu. Nah, bikin parit kan terus keliling. Di pojok itu ada benteng orang Yahudi, Quraisyah. Nanti kita sebutkan di situ. Semua parit digali dari ujung sampai perbatasan benteng Yahudi Quraisyah. Nah, itu ada celah sedikit di situ. Singkat cerita, 10.000, 4.000 di sebelah sini, 4.000 sebelah satu lagi. Nama daerahnya ada disebutkan. Ya intinya nggak semua satu titik, saling berpencar. Nah, di situ yang dekat bentengnya Quraisyah Yahudi, di situ ada anaknya Abu Jahal. Nah, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Amr bin Wud, ada 3 di situ. Yang seperti 2 pekan lalu kita ceritakan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat ke situ juga, dan terjadilah pertandingan duel 1 lawan 1, yaitu Amr bin Wud dan Amr bin Abdi Wud dan Ali bin Abi Thalib. Itu yang diceritakan. Saling memprovokasi, akhirnya turun 1 lawan 1, menanglah Ali bin Abi Thalib. Dalam 1 hari, 2 hari, orang-orang Quraisy itu 1.000 itu dari 4.000, 6.000 dan berbagai arah. Kerjanya apa ini Pak? Muter-muter aja. Sampai ada strategi, coba kita injak-injakan ini bumi dengan kuda kita agar pasirnya turun ke bawah. Lah 5 meter dalamnya coba. Gimana mau ini? Panjangnya 20 hasta. Berarti 5 meter lebih. 8 meter, 10 meter lebih. Itu orang matematika bisa tahu perbandingannya. Jadi begitu dalamnya parit kontak ini, dan strategi ini berhasil. Muslimin tinggal duduk aja, panah, ya kan? Udah mau masuk, panahin. Kayak mundur, dan mereka stres, muter-muter. Karena dalam hati mereka, Quraisy dan Ghatafan dan suku-suku Arab itu yang 10.000 nggak ada kepikiran untuk mengepung. Kepikirannya menyergap. Kalau mengepung itu harus nungguin bahan baku, makanan dan sebagainya. Bahkan para wanitanya pun ikut menyerang itu 10.000. Situ. Terakhir kan di situ 2 pekan lalu kita sampaikan bahwa saking sibuknya umat muslimin ngeladenin itu 10.000, ya gak imbang kan, 1.000 sama 10. Tapi karena ada pembatas parit yang luas dan dalam itu, mereka gak bisa menjebol pertahanan kota Madinah. Tapi tetap harus diawasin, dipanahin, dibagi berbagai penjuru. Nah, akhirnya pun adalah namanya syariat mengkodok sholat jamaah. Ya kan? Umar sampai melaporkan, ya Rasulullah, kita saking sibuknya ini mau sholat asar matahari udah tenggelam. Riwayat pertama menyampaikan Umar sholat asar, baru sholat
maghrib. Ada riwayat selanjutnya, ya Rasulullah kita zuhur, asar, maghrib, isya lewat. Akhirnya dia sholat isya, dia sholat terus satu-satu. Dikodok. Akhirnya Rasulullah berdoa, ini orang-orang Quraisy setelah menyibukkan kita sampai kita lupa atau lalai melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktu. Itu Rasulullah sampai berdoa. Jamaah sekalian, ingat bahwa perang Ahzab ini perang yang terjadi sedikit aja baru hantamnya atau fisiknya, lebih kepada strategi dan pemikiran Quraisy. Terjadi pada tahun 5 Hijriah. Berarti 5 tahun setelah berangkat dari Mekah. Diawali dengan perang-perang sebelumnya, bahwa Quraisy ini, Amr bin Abdi Wud dan Ikrimah Abu Jahal menemukan lubang kecil yang cukup kecil, sempit untuk masuk, tapi itu sebagai celah di ujung pojok bentengnya Yahudi Quraisy. Ya kan? Diceritakan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat dekat di situ. Amr bin Abdi Wud dan Ali fighting atau mereka berduel, menanglah Ali. Udah mundurlah. Akhirnya disinilah baru masuk kita pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengkhianatan Yahudi. Yahudi mana nih yang tadi punya benteng? Quraidah. Tapi bukan dari dia. Dari tadi celah yang pojok itu terjadi pertikaian, duel satu lawan satu, wafatlah dari seluruh perang itu hanya 10 orang dari kaum musyrikin, 6 orang dari kaum muslimin. Tapi tidak diceritakan dalam kitab Maktub ini berapa terjadi duel. Tapi yang diceritakan hanya Ali melawan Amr bin Abdi Wud. Ada seorang tokoh, ingat namanya ini, Huyai bin Akhtar. Ini tokoh Yahudi dari suku Nadir. Jadi beda suku ya. Quraisy yang punya benteng masih di Madinah. Ini Huyai bin Akhtar yang sudah terusir. Nah, yang sudah terusir, dia masuk golongan kaum musyrikin. Tapi sama-sama yang begitu punya kekerabatan, punya kedekatan Pak, punya kedekatan. Quraisy, Huyai bin Akhtar ini suku ente di pojok, kita udah gak ada bisa nih, gak ada yang bisa masuk. Coba untuk masuk menembus parit kontak ini gak berhasil. Coba kamu masuk ke bentengnya Quraisy, mengendap-endap, ketika muslimin juga sedang istirahat, dia masuk. Kan lubang sempit tadi saya bilang, kecil dan tidak terlalu seperti yang dijelaskan tadi, nggak sampai 20 hasta atau dalamnya nggak sampai 5 meter, kecil. Ini masuklah Huyai bin Akhtar, tokoh Yahudi yang dia sukunya sudah terusir dari Madinah, ikut gabung nyerang Madinah bersama pasukan Ghatafan dan Quraisy yang 10.000 itu. Masuk di benteng dia setinggi, ya kan? Kepala suku Bani Quraisyah itu namanya Ka'ab bin Asad al-Quraisy. Kepala sukunya, pemimpinnya dari Yahudi yang di dalam benteng masih di wilayah Madinah ini namanya Ka'ab bin Asad al-Quraisy. Ya Ka'ab, ana Huyai bin Akhtar, samihni ya adkhula hadal makan. Dan izinkan aku masuk, ingin bertemu dengan engkau wahai Ka'ab bin Asad. Dilihat, waduh, ini ada rombongannya nih, kurang lebih 40 atau berapa. Yang tadi Amr sudah mati, sudah wafat lawan Ali. Tidak, aku punya perjanjian dengan Muhammad. Ya kita sama-sama satu suku ya, pokoknya bermujamalah, basa-basi, saling membujuk. Akhirnya pun singkat cerita dibukakan itu pintu gerbang. Masuklah Huyai bin Akhtar, tokoh Yahudi dari Bani Nadir dan Quraisy, beberapa orang di situ. Nah, ada apa katanya? Ya tahu dong, kita kan mau nyerang Madinah nih. Itu pada bikin parit kaum muslimin. Terus katanya,
Cuman satu celah yang bisa kami masuki, yaitu lewat bentengmu. Oh, nggak bisa. Aku sudah punya perjanjian dengan Muhammad, tetap membela Madinah ketika diserang. Kalau di luar, nggak ada kewajiban dia ikut berperang orang Yahudi. Tapi kalau masuk ke Madinah, saya dan semua suku Quraisyah mempunyai kewajiban untuk membela Yathrib ke Madinah. Berhasil nggak Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian? Ya itulah orang Yahudi, tipu muslihatnya kuat, dibujuk lagi oleh Huyai bin Akhtab. Bujukannya apa? Kami datang dengan 10.000 pasukan membawa kejayaan masa lalu. Maksudnya Yahudi juga dulu berjaya katanya. Kamu rela dipimpin oleh orang yang datang dari Mekah. Dia sebagai pendatang menguasai daerah kamu. Dengan itulah, dengan berbagai logika disampaikan, ayo dong gitu. 10.000 lawan 1.000 katanya. Nggak bakal menang mereka, bahkan hancur sehancur-hancurnya pasti gitu. Cuman kita butuh pertolonganmu, bukakan pintu gerbangmu untuk pasukan kami masuk menyerang kaum muslimin. Nggak mau, dipujuk lagi, ini kejayaan. Jika kita menang, nanti kami serahkan Madinah kepadamu. Kami balik lagi gitu. Baru. Tapi coba kata siapa? Tokoh Yahudi Bani Quraisyah yang punya benteng itu, ambil pelepah korma atau kulit hewan yang biasa dibuat tulisan perjanjian gitu. Ini ada perjanjian begini masih ragu. Tapi tiba-tiba apa? Huyai bin Akhtab yang dari Bani Nadir ikut bangsa Quraisy diambil dan disobek-sobek. Sudah tidak ada lagi perjanjiannya katanya. Mau nggak mau, ya udah, ya nggak boleh lah. Tapi jangan sekarang. Katanya, besok pagi aja. Besok pagi aja. Oh gitu. Ya sudah, akhirnya sepakat. Terjadilah pengkhianatan dari suku Bani Quraisyah. Quraisy dan Huyai bin Akhtab balik lagi keluar parit, menunggu apa? Menunggu terjadinya esok hari. Sebenarnya kejadiannya kurang lebih diceritakan sampai sebulan, tapi kan kita tidak menceritakan hari per hari. Yang mana sebelum terjadi pengkhianatan ini mereka sudah berjibaku, mencoba, bahkan duel satu lawan satu. Amr bin Abdi Wud pun wafat di tangan Ali bin Abi Thalib. Sehingga cara terakhir adalah dengan cara pengkhianatan dari suku Bani Quraisyah. Tapi Bani Quraisyah, inilah takdir dari Allah, tidak hari itu juga dibukakan pintu gerbang, tunggu besok. Rupanya para pengikutnya, orang-orang Yahudi yang ada di benteng itu senang kan? Saking senangnya mereka bersorak-sorak, berpesta malam-malam. Di situ kedengeran kan nama kaum muslimin. Rasulullah memanggil utusan. Pemimpin Ansar Sa'ad bin Mu'az. Ingat Sa'ad bin Mu'az yang nawarin orang apa? Yang dia masuk Islam hanya 6 bulan. Nanti dia wafat setelah perang ini kan. Wafat. Singgasana Allah bergetar sampai Rasulullah lari terburu-buru nanti. Siapa yang meninggal? Sa'ad bin Mu'az. Saya takut keduluan. Malaikat mengkafaninya atau memandikannya. Nah ini Sa'ad bin Mu'az ini ketua dari Ansar. Ansar itu orang Madinah yang masuk Islam. Dipanggil Sa'ad sini, Sa'ad bin Ubadah sini, Abdullah bin Rawaha, ada 4, Khawwat bin Jubair. Tapi kita fokus ke Sa'ad bin Mu'az. Ini pemimpinnya, pemimpin orang Madinah yang masuk Islam. Kita sebut Ansar. Kenapa? Yang tahu seluk-beluk Madinah, perilaku orang-orang di situ adalah ya orang Madinahnya, yaitu Sa'ad bin Ansar, dan Muhajirin, bukan yang dari Mekah. Ya Rasulullah, ada apa kira-kira memanggil kami? Kata Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawah, dan Khawwat bin Jubair. Begini, saya mendengarkan ada isu atau ada kabar bahwa Quraisyah di ujung benteng sana ada mereka upaya membukakan pintu gerbangnya untuk menyerang kota Madinah.
Jika mereka berkhianat dari perjanjian kita, beri kode. Nanti kamu datang lagi balik beri kode. Kalau dia tidak berkhianat, ya kabarkan saja. Kenapa? Maksud Rasulullah, kalau itu Yahudi Quraisy berkhianat, kasih kode untuk apa? Untuk menjaga perasaan kaum muslimin agar tidak was-was dan bingung atau takut. Nah, mereka semua ditinggalin ininya, keluarganya. Cuma satu, ada Hasan bin Sabit Ummi Maktum yang jaga di dalam Madinah. Dan Rasulullah memberikan strategi, para kaum ibu, anak-anak dikumpulkan di satu tempat dekat bentengnya Yahudi di situ, dekat situ. Cuma yang jagain namanya Hasan bin Sabit, kurang lebih umurnya 80 tahun. Tapi memang kabarnya dijaga oleh para tentara kaum muslimin. Tapi nyatanya hanya satu, Hasan bin Sabit, seorang yang sudah berumur 80 tahun kurang lebih. Ada Rasulullah, coba 4 orang ini masuk ke wilayah Bani Quraisyah. Masuk mereka. Ketika masuk, wah, ada saat kata orang-orang Quraisyah dan siapa tadi namanya? Ka'ab bin As'ad dari orang Madinah, yaitu orang Yahudi. Ketika mereka masuk 4 orang utusan muslimin ke benteng itu, apa yang terjadi? Mereka mencela, mencaci Nabi Muhammad dan agama Islam. Apa itu Muhammad? Bukan Rasul dan ini sebagainya. Yang biasanya mereka takut, tenang karena pernah diusir kan sahabatnya, sukunya itu Bani Nadir. Oleh karena itu, kok ini sepertinya mereka benar-benar sudah punya kesepakatan dengan orang musyrikin di luar Madinah ini. Akhirnya dilihat dan ditanya, malah dicaci maki bahwa Muhammad membawa jalan yang benar, membawa kebenaran, kebaikan, meninggalkan berhala yang kalian penuh. Tidak, itu omong kosong semua, kata orang-orang Yahudi. Kami benci dengan ajaran ini. Kita harusnya menguasai Madinah, bukan dikuasai oleh dia, dan sebagainya. Pokoknya langsung akhirnya pulang. Rasul bertanya, Sa'ad bin Mu'az, ada kabar apa? Katanya. Situ juga banyak kaum muslimin yang berjaga-jaga. Kodenya apa? Adhal waqarah. Adhal waqarah ya Rasulullah. Adhal waqarah. Dari 1000 nggak ada yang paham kecuali sebagian. Adhal waqarah adalah istilah orang-orang Yahudi yang dulu pernah berkhianat. Nah, pakai kode. Jadi sistem kode-kode juga rahasia sudah diterapkan oleh Rasulullah jauh sebelum militer di dunia ini menerapkan kode-kode. Rasulullah punya kode dan sebagainya, yang mana dipahami oleh beliau dan para utusan. Adhal waqara ya Rasulullah, adhal waqara ya Rasulullah. Muncullah orang-orang munafik setelah itu. Yang sebagian, adhal waqara ini kan berarti pengkhianatan, sebagian tahu. Dan akhirnya menyebarkan ke kaum muslimin dan terjadilah kegalauan, kegundahan di hati-hati para sahabat sebagian saja. Dan akhirnya mereka pun yang punya indikasi munafik berpaling dari perang ini menghadap Rasulullah. Menghadap Rasulullah. Ini kan masih belum besok, masih malam lagi kan? Belum terjadi paginya. Menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dulu engkau berjanji kepada kami akan mengembalikan kami kepada kejayaan dan kita akan mengambil harta Kaisar dan Kisra, Persia dan Roma. Itu janji Rasulullah kepada orang-orang Ansor. Terjadi nggak? Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nanti kalau bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah yang menyerang ke Persia, Roma. Cuma nggak sadar nih orang munafik yang di barisan kaum muslimin. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rupanya di bangsa Yahudi itu suku Quraisyah ada pengkhianatan. Dengan kode dari Sa'ad bin Mu'az menyampaikan al-waqarah. Kami ingin menagih janjimu ya Rasulullah. Artinya engkau ingin memberikan harta dari kita menyerang Persia dan Roma. Tapi apa nyatanya kita sekarang dikepung dan mau diserang 10.000 pasukan dari bangsa Quraisy dan Bani.
Rasulullah akhirnya. Namun ketika itu dia bertanya lagi, boro-boro, bahasa kita sekarang, boro-boro dikasih harta dari rampasan berperang lawan Persia. Sekarang kita mau menjaga anak istri keluarga kita aja gak aman. Kenapa? Nah, kita kan tinggal di sana sama Hasan bin Sabit doang tadi, ya kan? Ya sudah, kata Rasulullah, saya ceritakan. Ini ada bibi saya di sana. Siapa bibi Rasulullah? Ada yang tahu bibi Rasulullah? Sofiyah. Sofiyah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Berarti kakeknya. Berarti Sofiyah bibinya Rasulullah, saudarinya Abu Thalib atau Abdullah namanya, kan? Nah, Sofiyah ini nanti melahirkan juga anak sahabat. Ibrahim cerita begini, sebelum yang munafik tadi kan bertanya pada Rasulullah, mana janjimu ya Rasulullah? Kami mau menyelamatkan keluarga kami saja, nggak sempat sekarang. Intinya izin mereka mau balik. Kasih tahu di sana ada bibiku Sofiyah. Kembali ke tempat perkumpulan para wanita yang diarahkan Rasulullah, bertitik kumpul satu tempat di sebuah rumah atau tempat. Di situ ada Hasan bin Sabit, lelaki sahabat yang umurnya 80 tahun kurang lebih. Ada bibi Rasulullah Sofiyah. Dari jendela mereka melihat orang-orang Yahudi malam itu kan sambil berpesta, mereka sudah berkhianat. Besok pagi mau buka pintu gerbang, sebagian dari mereka sudah keluar warawiri sekitar Madinah dan sampai ke tempat persembunyian para kaum ibu yang dititipkan Rasulullah untuk berkumpul di satu titik. Mereka nggak berani masuk karena punya prasangka juga itu tempat dilindungi oleh tentara Muslim, padahal hanya satu lelaki wanita yang sudah berumur. Sofiyah bilang, Hasan, itu lihat kurang lebih puluhan orang Yahudi lagi warawiri ke wilayah kita nih. Kalau sampai mereka masuk dan tahu nggak ada yang jagain kita kecuali kau, bahaya. Bisa jadi kita jadi sandera dan ini menjadi tolak ukur kekalahan kaum muslimin. Kata Hasan tadi, apa? Aku tidak pernah berperang. Umurku sudah lanjut. Biarkan saja. Ketika ada satu orang Yahudi mulai masuk beranjak mau membuka pintu itu tempat persembunyian para wanita muslimah, Sofiyah bibi Rasulullah dengan sigap mengambil benda, ditumbuklah itu Yahudi, ditumbuk, dibunuh, wafatlah. Ditinggalin, dipanggil lagi, Hasan, itu udah wafat, beresin, maksudnya sembunyiin atau beresin lah. Kalau seandainya aku laki-laki udah aku angkat gitu. Ya sudah, kata Hasan, aku sudah nggak bisa. Intinya ada riwayat bilang beliau penakut, tapi lebih kepada sudah berumur, gitu ya. Nah, bisa, udah akhirnya balik lagi. Bibi Rasulullah diberesin, diumpetin. Akhirnya satu orang Yahudi itu pun wafat, tapi tidak jadi, teman-temannya pun tidak melihat untuk menyerang tempat itu. Apa maksudnya? Rasulullah menjamin keluargamu yang para istri, anak, wanita yang kita tempatkan di tempat persembunyian aman. Ada bibiku Sofiyah binti Abdul Muthalib. Disitu perjuangannya sampai segitu, Pak. Ya kalau bisa bilang gambling ya gambling, nggak ada yang jagain kaum ibu gitu ya. Yang benar, rupanya Yahudi Bani Quraisyah itu mau berkhianat. Akhirnya pun tidak jadi. Huyai bin Akhtab dan para Quraisy mereka udah berpesta malam itu juga. Yang Yahudi juga berpesta, bersiap-siap besok. Ya udah 10.000 lawan 1.000. Ya kan jauh lah gitu kan, satu orang dikerubutin 10. Sehebat-hebat orang jagonya ini juga kalau di 10 bisa jadi kalah juga. Umar bin Khattab kan 1-5 juga tuh lawan. Ini 10 berarti ya
10.000. Jadi mereka sudah di atas angin, kita pasti menang, udah berpesta malam ini. Nah, yang munafik tadi menghadap Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Katanya, udah tenang katanya. Sampai turunlah ayat idja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulub al-hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Turunlah surat Al-Ahzab. Jadi perang ini ada Pak di mana? Di surat Al-Ahzab. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah, dari berbagai penjuru, itu orang-orang musyrikin. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak ke tenggorokan, maksudnya was-was karena pengkhianatan orang Yahudi ini, gitu kan? Kalian menyangka terhadap Allah bermacam-macam prasangka. Rasulullah udah turun ayat untuk menguatkan kaum muslimin yang ragu-ragu tadi. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat, ya kan? Diuji, muncullah tadi orang-orang munafik bertanya dan bernagih janjinya kepada Rasulullah. Katanya mau ngambil harta Kisra dan Persia. Yang lain pada waktu kata kepada sekumpulan kaumnya, rumah kami menjadi sasaran musuh orang Yahudi, nanti dia berkhianat dengan tenang kata Rasulullah. Maka izinkan kami untuk baliklah, udah di depan mata perang ini, pada mau balik. Ini yang disebut orang munafik. Orang-orang munafik ini jahat, bahkan lebih jahat dari orang yang tidak beriman. Dia masuk ke golongan kita, tapi dia ngulit-ngulitin bahkan berkhianat. Setelah terjadi pertanyaan tersebut, orang munafik bertanya kepada Rasulullah, janjinya mana? Kami juga takut rumah-rumah kami diserang Yahudi dan nanti masuk kaum musyrikin. Orang-orang Quraisy. Turun lagi ayat surat Al-Ahzab, jamaah sekalian, ayat 12 dan 13. Wa idh yaqulul munafiqun wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana 'awrah wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Turunlah menguatkan ayat Ahzab, surat Ahzab ayat 12-13, menguatkan ciri-ciri orang munafik di kumpulan barisan kaum muslimin tersebut. Mereka beralasan buyutuna aurah, aurah itu terbuka. Makanya aurah tutup, aurah itu terbuka artinya. Pintu rumah kami terbuka, gampang diserang sama mereka ya Rasulullah. Ingatlah ketika orang munafik itu orang-orang berpenyakit dalam hatinya. Jadi orang munafik itu yang sakit bukan fisiknya aja, hatinya. Mereka berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Iya, katanya harta Kisra sama Roma mau kita rebut. Dibilang begitu. Maka Allah menekankan, hai penduduk Yasrib. Jadi Yasrib itu ada di Quran, Yasrib. Sampai dibilang ya ahla Yasrib, katanya. Hai penduduk Yasrib yang sekarang kita sebut Madinah, tidak ada tempat bagi kalian. Maka kembalilah kalian, dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk pulang dengan berkata sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak terjaga, aurah, kan? Dan rumah-rumah itu sama sekali tidak terbuka, maka tidak lain hanyalah itu alasan kaum munafik supaya lari dari peperangan. Bahkan di ayat lain disampaikan idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Itu di surat lain, di ayat lain disampaikan, kalau kita sudah bertemu dengan orang-orang yang ingin memerangi agama Islam di medan perang, pantang mundur, maju terus. Bagaimana kalau Ibn Ziyad memompa, memotivasi para tentaranya, belakang kalian laut, depan tuh lawan kita di belakang itu kapalnya, mau nggak mau perang. Ini turun ayat itu. Setelah mendengar pengkhianatan Bani Quraisyah, Rasulullah akhirnya pun lucu juga di sini Pak. Wah, udah pulang balik ini udah turun ayat, udah berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4 udah turun, terus yang munafik juga udah minta ya Rasulullah gimana, ayat Rasulullah gelap nih sopannya. Saya tidur dengan santai. Ya mau gimana lagi? Kan malam ini malam, nggak ada peperangan ya, istirahat dulu, tidur terlentang.
Tulisannya begitu Pak di dalam kitab Royal Maktum. Rasulullah menggelar kainnya untuk tidur terlentang, diam sekian lama hingga orang-orang muslim mendapat ujian yang berat, namun tidak lama kemudian terbesit harapan. Jadi ketika sudah terjadi perdebatan, ya sudah ini sudah disampaikan nih ayat Ahzab kepada Rasulullah. Turunkan ayat 4 ayat itu, ya Rasulullah bilang, saya tiduran. Kaum muslimin bingung. Besok mau diserang kita ini, ya tenang aja. Intinya kadang seorang pemimpin pun melihat kejadian ini butuh waktu, momentum untuk menenangkan diri sejenak agar netral dan bisa mengambil sikap dan keputusan yang bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh hujatan-hujatan dan sebagainya. Nah, ini kalau saya pahami seperti itu. Bukan yang Rasul meremehkan, ada malaikat dan Allah tidur dan enggak, bukan di situ maksudnya. Memang keadaannya ya lagi genting, ya udah istirahat dulu lah, udah malam kata Rasulullah. Digelar tuh sorban kainnya, tidur di atas tanah atau gunung atau batu. Tiba-tiba beberapa lama Rasulullah bangkit dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dan pertolongan Allah. Bergembiralah katanya. Nah, setelah itu bangun kaum muslimin mulai berbunga-bunga. Ini Rasulullah kayaknya sudah mendapat dapat wahyu lagi dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian beliau merancang beberapa strategi untuk menghadapi situasi yang sangat rawan ini. Salah satu strateginya adalah dengan mengutus penjaga Madinah salah satunya. Ya udah, itu yang tempat para wanita kita kumpulkan jadi satu, ini kirim beberapa sahabat untuk menjaga. Walaupun di situ udah ada bibi Rasul itu siapa? Sa'ad bin Mu'az. Nah, disinilah pertolongan Allah. Makanya kita Pak kalau baca surat Al-Fatihah itu harus benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu penting. Kita udah berislam, sudah beriman pun harus tetap mendapat hidayah dari Allah. Siratal mustaqim, jalan yang benar. Di sini ketika itu Rasulullah bangun. Strateginya begini. Ya udah. Strateginya sekarang kita mengutus malam ini kepada kaum ibu untuk dijagain. Oke. Setelah itu Rasulullah, ayo para sahabat ikut aku. Aku ingin menemui orang dari suku Ghatafan. Namanya siapa? Uyainah bin Hisan, Al-Haris bin Auf. 2 orang nih, orang penting. Melalui jalur gimana? Singkat cerita, mereka bertemu Rasulullah menawarkan, gini aja. Kan udah mau berkhianat Yahudi. Wahai Uyainah, engkau kan suku Ghatafan. Biasanya juga kan perjalanan. Madinah itu terkenal dengan kurmanya, betul kan? Kurma Madinah, ya kan? Ajwa. Itu kan mahal, paling mahal. Terkenal enak. Nanti panen kurma kita sepertiganya bahkan setengahnya buat ente gitu. Jangan serang kami kata Rasul. Ini negosiasi. Enggak. Pokoknya besok serang. Orang dalam hatinya sudah dapat pertolongan dari Quraisyah, dari Yahudi, kita masuk benteng sana. Makanya ditolak. Alot. Perundingan Rasulullah berunding kepada orang Quraisy. Ditawarkan hasil panennya sepertiga lah itu. Sampai akhirnya pun tidak terjadi. Rasulullah balik lagi. Maunya maksudnya mau ditaikin kali ya. Bergainingnya mau ditaikin mungkin. Balik lagi ke para sahabatnya. Ingat, yang dikumpulkan ini orang-orang Ansor dulu, yang ya Sahibul Bait lah, yang dulu mereka orang. Sa'ad bin Mu'az yang tadi menjadi utusan kan semua. Sa'ad bin Ubadah pertama. Sini. Wahai para sahabatku, kita tahu Yahudi mereka akan berkhianat dan bahkan sudah berkhianat. Mereka berkeliling di sekitar rumah tempat kita menitipkan para kaum ibu. Walaupun ada bibiku Sofia Putri Abdul Muttalib. Lalu bagaimana ya Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az? Begini, saya punya ide, kita berikan hasil panen kurma kita kepada mereka suku Ghatafan supaya mereka tidak jadi menyerang. Minimal ada tinggal 4.000 lah kan, 6.000-nya sudah balik gitu ya. Begitu. Apa tanya Sa'ad bin Mu'az?
Ya Rasulullah, in kana hadza min amrillah sami'na wa ata'na. Ini keren nih Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ini memang karena perintah Allah, kita ikut. Walakin idza kana hadza sababu qaumina, tapi karena kalau memang engkau nggak enak karena ini kaum kita orang Madinah asli, takut diserang, apa jawabannya? Lah, bawa kita kemanapun, pasir bi barakatillah katanya. Bawa kita ke medan perang, ayo katanya. Sa'ad bin Mu'adz. Makanya sampai Singgasana bergetar ketika wafatnya. Udah di depan mata mau diserang besok pagi, negosiasi bersama Rasulullah berunding. Jawabannya apa? Kami beriman kepada Allah dan engkau ya Rasulullah karena mencari ridho. Selama ini kami dibodohi menyembah patung dan berhala, telah datang cahaya yang engkau bawa ajaran yang baik dan benar. Masa kita akan runtuh hanya karena mau diserang oleh 1000 pasukan? Ini Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini keputusannya banyak yang sama dengan keputusan yang ditetapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nanti pun yang ketika Bani Quraisyah ini diusir, apa? Nggak diusir. Bocorannya bahasa kita 2 pekan lagi dieksekusi semua sesuai pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, nanti baru wahyu turun. Iya benar ya, pendapatnya dia sama dengan ketetapan yang ditetapkan. Nah, Sa'ad bin Mu'adz bilang, in kana hadza min amrillah, kalau memang perintah Allah melalui malaikat Jibril dan engkau menyampaikannya, sami'na wa ata'na, ya udah ayo kita serahin hasil kita. Walakin in kana hadza sababu qaumina khaufan, karena takut atau enggak enak kaum orang-orang Madinah ini nanti tertindas atau apa, buat apa kita beriman kepada Allah dan memperjuangkan ini? Lah katanya, ya udah ya Rasulullah, ini memang pendapat pribadiku, kata Rasulullah, pendapat pribadiku wahai Sa'ad bin Mu'adz. Ya sudah ya Rasulullah, besok pagi kita bangun, kita siap perang, sambil jagainlah strategi-strateginya kan, dikirim ke benteng ini dan sebagainya. Ya sudah, tenang hati Rasulullah. Barulah di situ Allah turunkan kekuatannya, Allah turunkan, Allah Maha Kuasa. Hidayah diturunkan dari 1000 orang, ada yang masuk Islam di tengah perang itu. Namanya siapa Bapak? Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Dia punya kedekatan dengan Yahudi dan dia di pihak orang Quraisy. Uyai bin Akhtab tadi kan yang memprovokasi ya. Di satu sisi Allah kuatkan, tiba-tiba ada secercah hidayah kepada seorang namanya Nu'aim bin Mas'ud. Malam itu dia mendak-mendak bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, aku telah bersyahadat. Dan tapi tidak ada yang tahu di antara 1000 pasukan dan orang Yahudi itu. Perintahkan aku untuk menolong. Bagaimana caranya bisa membantu? Lakukan apa yang engkau bisa, kata Rasulullah. Malam itu dia datang ke benteng Yahudi. Ka'ab bin Mu'adz, Ka'ab bin As'ad, ini saya dari utusan mana? Utusan orang Quraisy mau menyampaikan kabar penting. Apa itu kabarnya? Disampaikanlah bahwa mereka sebenarnya tidak serius menolong kami. Nanti kalau udah menang, Madinah akan diambil. Bohong mereka. Begitu. Ya udah, nggak jadi dah besok. Singkat cerita begitu Pak. Udah selesai misinya, lawan Rasulullah, balik lagi ke sukunya, ke 1000 orang itu, dicari itu kan, diterima bin Jahal dan sebagainya, dicari itu pemimpinnya, disampaikan. Aku barusan dari benteng Yahudi, rupanya di situ aku mendengar mereka tidak mau memberi cuma-cuma bantuan kepada kalian kecuali dengan jaminan. Kecuali dengan jaminan. Apa jaminannya? Yaitu tadi yang ditawarkan Rasulullah, hasil dan sebagainya. Jaminan tersebutlah yang akan membuat mereka akan bantu kita katanya. Nah kemarin kata Uyai bin Akhtab udah sepakat. Nah udah diadu domba kan, mereka mengutus tuh, saling mengutus, bertemu malam itu
Dan terjadi apa yang terjadi? Kamu minta jaminan, nggak mau saya bantu. Kamu juga dari bangsa Quraisy, Gotofan, nggak mungkin mengasih kekuasaan Madinah. Pasti kalau udah diserang kami pun akan dilibas oleh kalian, katanya, kata orang Yahudi. Udah ya kan? Tidak ada kesepakatan, mereka pulang. Yahudi juga, ya udah, mereka berlanjut berpesta. Nah, ketika malam itu jamaah sekalian, Rasulullah berdoa. Nah, ini pentingnya. Kadang kita kalau udah berusaha lupa dengan doa-doa kita untuk memohon kepada Allah. Rasulullah berdoa, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ahzimil ahzab. Allahumma ahzimhu wazilhu. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Artinya, ya Allah yang menurunkan kitab dan cepat hisabnya, kalahkanlah pasukan musuh. Ini poinnya. Kalahkanlah pasukan musuh, ya Allah kalahkanlah dan guncangkanlah mereka. Dari semepet-mepetnya Rasulullah, doanya nggak sampai musnahkanlah, enggak. Masih coba kalahkanlah, guncangkanlah, maksudnya pecah-pecahkan dan sebagainya. Itu yang dibaca Rasulullah pada malam itu. Allah mendengar doa Rasulullah dan kaum muslimin diajak berdoa. Setelah itu Rasulullah sudah seperti biasa istirahat, para sahabat juga istirahat. Malam itu di bagian depan Khandaq, mereka para orang-orang Ghatafan dan orang Yahudi yang 1000 itu, yang 10.000 ingin menyerang Rasulullah di Madinah malam itu apa ya? Jadi perangnya mereka lawan malaikat Allah. Malam itu Allah turunkan malaikat, Allah turunkan berupa angin yang kencang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, angin topan. Tiba-tiba tenda-tenda mereka buat berlindung dari malam hari itu hancur berterbangan. Hati mereka guncang, galau pada malam itu. Benar-benar angin yang kencang memorak-porandakan barisan pertahanan kaum musyrikin. Akhirnya menjelang pagi mereka udah berantakan semua tendanya, dalam satu komando balik ke kota Mekah. Rasulullah mau bersiap pagi-pagi, coba lihat mereka pertahanannya, lihat bagi balik kanan bukan barisan. Nama perangnya perang Ahzab. Prosesnya seperti itu. Cuma 10 yang wafat dari musyrikin, 6 dari kaum muslim. Tapi ceritanya itu, prosesnya yang penting, bahwa keputusan-keputusan yang diambil Rasulullah berdasarkan wahyu. Dan juga Rasulullah tidak melupakan meminta pendapat orang yang memahaminya. Sa'ad bin Mu'adz, bahkan bernegosiasi kepada lawannya. Bahkan ketika sudah kepepet pun berdoanya tidak sampai musnahkanlah mereka ya Allah, tidak. Cuma kalahkan bahasanya, goncangkan bahasanya, ya udah usirlah, balik lagi gitu, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Karena nanti apa? Banyak yang masuk Islam nanti, ya kan? Masih ada Khalid bin Walid belum masuk Islam, Bapak. Khalid bin Walid ini nanti yang akan menggoncangkan Persia, Roma. Abu Sufyan belum masuk Islam, makanya doa Rasulullah nggak sampai seperti itu. Itulah makanya Rasulullah ada namanya sering disebut rahmatan lil alamin. Sampai kadang sudah disakiti dan ini pun. Disinilah perang Khandaq intinya tidak terjadi fisik yang banyak, hanya dipanah satu lawan satu duel yang di ujung benteng, dan terjadi namanya pengkhianatan Bani Quraisyah. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas Rasulullah akan menyelesaikan masalahnya dengan ini suku Yahudi yang bikin mereka berkhianat. Jadi perang Khandaq sudah selesai, mereka tidak jadi menang, bahkan kalah. Disinilah pertolongan dari Allah. Kita harus yakin. Ya kan dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan
lil muttaqin. Quran petunjuk bagi orang beriman. Orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Malaikat makhluk enggak percaya yang diajarkan oleh Rasulullah. Percaya apa? Sekitar kita ada malaikat, kita berdoa dan malaikat akan mengaminkan doa kita di majelis ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan juga yang hadir di sini dirahmati Allah, keluarganya bersama familinya diberi umur yang berkah dan juga rahmat Allah yang paling kita minta dari beliau. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran. Aku qauli hadza wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.